والعصر إنك الحمد لله. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku jamaah Jumat shaimin yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tiada sikap terbaik bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang meyakini bahwa kematian adalah satu hal yang pasti datang kepada kita, dan seiring berjalannya waktu sesungguhnya kematian itu semakin dekat kepada kita, kecuali kita menyikapinya dengan menyiapkan bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, dan untuk kehidupan akhirat yang khairu wa abqa, kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan kekal abadi, hanyalah takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka bertakwalah, wahai hamba-hamba Allah yang memiliki akal yang sehat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam At-Tirmizi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azim." Sungguh telah datang kepada bulan yang amat agung. Ramadan disebut bulan yang agung karena dalam Al-Quran hanya ada satu bulan yang disebutkan secara jelas, yaitu bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi Allah. Bulan Ramadan diberkahi karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, yang Allah sertai dengan bayan, penjelas, tafsir ayat dengan ayat setelahnya. Dan Al-Quran adalah furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian syahrun fihi lailatul khairum min alfi syahr, bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamuhu fardhah, Allah menjadikan saum di dalamnya sebagai sebuah kewajiban bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Kemudian wa qiyama lailatihi wa qiyama lailihi tatawwuan, menjadikan sholat sunnah di malam harinya sebagai ibadah tambahan bagimu. Siapa yang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan ibadah yang sunnah di malam hari di bulan Ramadan, maka dia seperti mengerjakan amalan wajib di bulan-bulan yang lain. Siapa yang menunaikan satu amalan fardu di dalam bulan Ramadan, maka nilainya seperti menunaikan 70 amalan fardu di bulan lain. Wa huwa syahrus sabr wa sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan orang yang sabar adalah surga baginya. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran karena di dalamnya seorang muslim menahan diri untuk makan dan minum, dan menahan syahwatnya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kesabaran yang hakiki adalah bila seorang muslim mampu mengendalikan nafsunya, karena hakikat hidup adalah mengendalikan hawa nafsu kita, bukan mengumbarnya dan menuruti segala kemauan kita. Nafsu adalah ibarat kuda liar, maka kita harus menjadi seorang joki yang handal. Sebab kalau kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu, maka pasti hidup kita akan celaka dunia dan akhirat. Kemudian wa syahrul muwasa, bulan penuh kasih sayang dan solidaritas. Maka kita perhatikan suasana bulan Ramadan, sangat terasa sekali bagaimana persaudaraan sesama muslim dan solidaritas serta kasih sayang kita terjaga di bulan Ramadan ini. Wa syahrun yajdadu fihi rizqul mu'min, bulan di mana di dalamnya seorang mukmin ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyediakan berbuka bagi orang-orang yang saum di bulan Ramadan, maka menjadi ampunan baginya, pembebas dirinya dari neraka, dan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang saum tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Perbanyaklah oleh kita 4 hal. 2 hal membuat ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian membutuhkannya. Dan 2 hal yang membuat ridho Allah adalah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian istighfar astaghfirullah, kemudian membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari siksa api neraka yang pedih. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. As'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita memperbanyak istighfar, taubat di bulan Ramadan ini, terutama di waktu sahur. Karena ciri orang takwa di dalam Al-Quran adalah bil ashari hum yastaghfirun, dan mereka yang banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Baginda Nabi yang mulia mencontohkan kita untuk mengakhirkan sahur 15 menit atau 10 menit sebelum subuh. Orang teriak imsak, Rasulullah mengajarkan kita sahur di waktu-waktu akhir dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa. Karena Ramadan ini orang doanya orang yang saum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah jam, 15 menit menjelang maghrib, mari kita berbondong-bondong ke masjid untuk memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak doa, karena disitulah waktu-waktu diterimanya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak infak sedekah di bulan Ramadan, karena Allah lipat gandakan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini.
Dan infak sedekah itu adalah bisnis yang paling menguntungkan, bisnis yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah infak sedekah. Maka lilladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih tumbuhan di mana nanti akan bertumbuh, berkembang dan berbuah. Dan di setiap buah itu ada biji yang bisa menjadi bibit baru, bisa tumbuh dan berkembang. Itulah balasan setiap infak sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimal Allah balas 700 kali lipat. Itu minimal, bisa berjuta, bermiliar dan lain sebagainya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah membalas sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha luas karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menjadi bahan renungan kita agar kita selalu meningkatkan amal shalih, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah bekal terbaik kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk kehidupan setelah kematian kita. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.